Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendekatan Pengelolaan Konflik yang beranggotakan Dea Ayu Puspita dan Asma Yulina. Di sini saya sebagai pemateri pertama, saya sendiri Dea Ayu Puspita akan menjelaskan tentang bagian A, pendekatan manajemen konflik. 1. Pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Kedua, pengertian pendekatan manajemen konflik. Pendekatan manajemen konflik bisa diartikan sebagai pelaksanaan pendekatan manajemen konflik dapat menyikapi berbagai masalah yang timbul dari kalangan anak asuh. Hal ini dimaksudkan agar setiap anak dapat berpikir cerdas tentang aspek positif dan negatif dari setiap tingkah laku mereka. Dengan demikian, pendekatan manajemen konflik dalam performasi kerja bisa diartikan sebagai fungsi kalian usaha atau motivasi dengan kemampuan mencerminkan kesungguhan seseorang untuk melaksanakan tugas, sedangkan motivasi mencerminkan bagaimana seseorang dengan penuh semangat menerapkan kemampuan itu. 3. Tujuan pendekatan manajemen konflik yaitu ada 3. Yang pertama, menetapkan peraturan-peraturan. Kedua, mengubah peraturan arus kerja. Dan yang terakhir yaitu mengubah sistem ganjaran. B. Proses terjadinya konflik dalam performasi kerja. Robbins menjelaskan konflik terjadi melalui 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap oposisi atau ketidakcocokan potensial. Yang kedua, tahap kognisi dan personalisasi. Yang ketiga, tahap maksud. Keempat, tahap perilaku. Yang kelima, tahap hasil. Sekian penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Yulina dengan NIM 0307193135. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang C, sumber-sumber konflik. Konflik dalam organisasi tidak terjadi secara alamiah dan terjadi bukan tanpa sumber penyebab. Penyebab terjadinya konflik pada setiap organisasi sangat bervariasi tergantung pada cara individu-individu menafsirkan, mempersepsi, dan memberikan tanggapan terhadap lingkungan kerjanya. Toshi H.L., Rizon Jr., dan Carol S.J. 1990 mengelompokkan sumber-sumber konflik menjadi 3, yaitu yang pertama, individual karakteristik, yang kedua, situational condition, yang ketiga, organization struktur. D. Bentuk-bentuk konflik. Pada hakikatnya konflik terdiri atas 6 bentuk, yaitu yang pertama konflik dalam diri individu, yang kedua konflik antar individu, yang ketiga konflik antar anggota dalam satu kelompok, yang keempat konflik antar kelompok, yang kelima konflik antar bagian dalam organisasi, yang keenam konflik antar organisasi. E. Mengatasi dan mengelola konflik dalam organisasi. Menurut Handoko 1992 secara umum, terdapat 3 cara dalam menghadapi konflik, yaitu 1. Stimulasi konflik, 2. Pengurangan atau penekanan konflik, dan yang ketiga penyelesaian konflik. Stimulasi konflik diperlukan apabila satuan-satuan kerja di dalam organisasi terlalu lambat dalam melaksanakan pekerjaan karena tingkat konflik rendah. Situasi konflik lambat dalam melaksanakan pekerjaan karena tingkat konflik sangat rendah. Situasi ini terlalu rendah akan menyebabkan para karyawan takut berinisiatif, akhirnya menjadi pasif. Agar konflik tidak jadi berlarut-larut, maka konflik dapat dicegah atau dikelola dengan 1. Disiplin, 2. Komunikasi, dan yang ketiga mendengarkan secara aktif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.